Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas bab infak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada bab yang kemarin kita telah membahas tentang zakat fitrah. Nah, kali ini babnya adalah infak. Muatan pelajaran, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.2, menerapkan ketentuan infak. Indikator yang ingin kita capai adalah 1. Mendeskripsikan pengertian dasar hukum infak dengan benar. Yang kedua, memahami tata cara infak. Anak-anak, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memberikan rizki kepada hambanya tentu berbeda-beda. Ada orang yang diberi lebih, ada pula yang kurang. Karena rizki seorang hamba sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia juga masih diberi kesempatan untuk berusaha seluas-luasnya. Kita sering mendengar kata mutiara yang diambil dari mahfudhah manjada wajada, yang artinya barang siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, jika dilaksanakan dengan baik, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hasil yang berupa harta benda maupun pahala. Dari kelebihan harta yang diberikan oleh Allah itu sudah sewajarnya dapat digunakan untuk membantu manusia sesama muslim yang masih kekurangan, yang membutuhkan. Karena apa? Pada dasarnya manusia hidup itu adalah saling tolong menolong, saling membantu. Kita disebut makhluk sosial. Tidak bisa orang itu hidup sendiri, pasti membutuhkan yang lain. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang kita tolong-menolong dalam hal kejelekan atau kemungkaran. Dalam ajaran Islam terdapat ibadah yang berkaitan dengan tolong-menolong ini. Apa yang akan kita bahas? Infak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita semua memahami materi infak agar kita mudah dalam belajar sendiri maupun bersama. Nah, pengertian infak menurut bahasa adalah kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqo, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah, infak artinya menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang kita miliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pengertian infak ya. Jadi kalau menurut bahasa membelanjakan atau menafkahkan, sedangkan menurut istilah adalah membelanjakan sebagian harta yang kita miliki di jalan yang diridhoi oleh Allah. Oke, kita lanjut. Dasar atau dalil tentang infak. Dasar atau dalil infak di dalam Al-Quran dan Al-Hadis banyak diterangkan tentang infak ini. Kenapa? Karena infak adalah perbuatan yang mulia dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu,
Mari kita pelajari bersama dasar hukum infak yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sekarang dasar hukumnya dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Ali Imran ayat 92. Sedangkan dasar dari hadis, dalam hadis juga disebutkan tentang keutamaan memberi daripada menerima, atau tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfiq ya ibna Adama yunfiq alaika, yang artinya, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Muslim. Sekarang ketentuan-ketentuan infak. Yang pertama adalah hukum infak. Hukum memberikan infak, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain merupakan sesuatu yang baik. Tadi sudah disebutkan dalam hadis tadi apa? Yang kita cintai dalam Al-Quran ya, yang kita cintai, harta yang kita cintai, yang kita berikan. Nah, disinilah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Untuk mengetahui lebih jelas hukum infak, ada baiknya kita pelajari macam-macam hukum infak. Adapun macam-macam hukum infak sebagai berikut. 1. Infak wajib. Infak wajib berarti hukumnya wajib untuk mengeluarkannya. Contohnya, 1. Apa infak wajib? Membayar zakat. Ini wajib, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Yang kedua, membayar mahar pengantin. Yang ketiga, menafkahi istri atau keluarga. Kemudian yang keempat, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah atau penantian. Nah, ini infak wajib, contohnya ada 4. Sekarang yang kedua, infak sunnah. Infak sunnah berarti hukumnya sunnah untuk mengeluarkannya. Seperti apa? Contoh infak sunnah. 1. Infak untuk perjuangan di jalan Allah ya. Kemudian yang kedua, infak untuk kepentingan umum. Contohnya apa? Coba kamu. Iya, kalian kan sudah infak ya tiap Jumat belajar. Di sekolah ada itu kotak infak. Hari Jumat itu untuk kepentingan umum. Kalau ada teman kalian yang sakit atau apa itu bisa diambilkan dari infak itu. Kemudian yang ketiga, infak untuk menolong musibah. Misalnya ada musibah tanah longsor, kita mengumpulkan uang untuk disumbangkan, itu juga termasuk infak. Yang tahun berapa, 2004 itu ada tsunami di Aceh, berapa puluh ribu yang meninggal itu kita juga menggalang dana, namanya dana infak, untuk menolong orang yang terkena musibah, dan masih banyak yang lain.
Kemudian yang ketiga, hukum infak yang ketiga adalah infak mubah. Infak mubah berarti hukumnya mubah untuk mengeluarkannya. Apa contohnya? Mubah itu apa saja? Apa mubah itu? Mubah artinya boleh. Boleh iya, boleh tidak. Kalau sunnah kan dianjurkan. Kalau wajib tadi, wajib itu harus, gitu ya. Kalau mubah itu boleh. Boleh iya, boleh tidak. Satu contohnya, hadiah, memberi hadiah. Ada teman kalian yang ulang tahun, kalian ngasih hadiah, itu mubah, boleh. Kemudian hibah. Hibah memberikan sesuatu kepada orang lain yang sangat bernilai, itu hibah, mubah, boleh hukumnya. Dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian hukum infak yang keempat, infak haram. Loh, kenapa infak haram? Nah, infak haram hukumnya mengeluarkannya. Contohnya, kenapa kok haram? Contohnya, infaknya orang non muslim, nggak boleh, untuk menghalangi syiar Islam. Kita infak diberikan kepada orang non muslim untuk menghalangi kemajuan umat Islam, nggak boleh ya, nggak boleh. Kemudian yang kedua, infak bukan karena Allah, itu juga tidak boleh. Oke, kita lanjut. Rukun infak. Apa tahu rukun? Rukun sudah kita bahas ya kemarin, sesuatu yang harus ada ketika kita melaksanakan sesuatu kewajiban, sesuatu perkara. Nah, infak harus memenuhi rukun-rukun tertentu. Apa saja rukunnya? 1. Pemberi infak atau orang yang berinfak disebut munfik. Pemberi infak, munfik. Yang kedua, penerima infak disebut munfak lahu. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. Yang keempat, serah terima atau ijab qabul. Nah, diingat, rukun infak ada berapa, anak-anak? 4. Pemberi infak atau munfik, penerima infak atau munfak lahu. Yang ketiga, barangnya yang diinfakkan.